Pernahkah adik-adik memiliki sahabat yang kemudian menyakiti hati adik-adik? Orang yang menjadi sahabat kita itu kemudian bergabung dengan orang-orang yang membenci kita untuk bersama-sama mereka menjahili kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang melakukan hal itu. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang bagaimana orang Yahudi yang mencari-cari cara untuk menangkap Tuhan Yesus? Tapi mereka takut kepada para pengikut Tuhan Yesus yang sangat banyak. Mereka pun tidak berani untuk menangkap Yesus pada saat perayaan Paskah. Jadi, bagaimana cara mereka menangkap Yesus? Mereka perlu seseorang yang dekat dengan Yesus, yang tahu gerak-gerik Tuhan Yesus, tempat di mana Tuhan Yesus biasa berkumpul dengan murid-muridnya, dan memastikan bahwa saat itu mereka dalam keadaan yang sepi dan tidak ada banyak orang. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu para imam itu? Apakah Iron Man? Apakah Batman? Jangan-jangan Spider-Man? Bukan adik-adik, yang bisa membantu imam-imam kepala untuk menangkap Yesus adalah salah satu orang dari murid Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika para imam-imam kepala sedang mencari-cari cara untuk menangkap Yesus, tiba-tiba muncul seseorang. Dia datang dan dia berkata kepada imam-imam kepala, "Hei, imam-imam kepala, apa yang bisa kamu berikan kepada saya supaya saya menyerahkan si Yesus itu kepada kalian?" Tebak, siapa di antara ke-12 murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Namanya adalah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini adik-adik dalam keempat Injil disebutkan sebagai orang yang mengkhianati Yesus. Bahkan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, nama Yudas Iskariot ini selalu ditempatkan pada tempat terakhir dari urutan murid-murid Tuhan Yesus, dan juga diberi tambahan sebutan yang mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot ini berasal dari kota Keriot di sebelah selatan Yudea. Ayahnya bernama Simon Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah satu-satunya murid yang tidak berasal dari Galilea. Nah, adik-adik, di antara murid-murid Tuhan Yesus, Yudas memiliki tugas untuk memegang uang kas. Tapi Yudas ini, dia sangat serakah. Uang kas yang dia pegang pasti akan dicurinya untuk dipergunakannya sendiri. Yudas ini, dia juga pintar berbohong dan berakting loh. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan Paskah, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa di antara ke-12 murid ini akan ada satu orang murid yang mengkhianati Yesus. Wah, mendengar hal itu, semua murid gempar dong. Mereka saling melihat satu sama lain. Mereka melihat dengan penuh curiga. Siapa ya kira-kira yang akan mengkhianati Yesus? Kemudian satu persatu mereka bertanya kepada Yesus. "Bukan aku ya, Guru," kata Petrus. Kata Andreas, "Guru, bukan aku kan?" Kemudian kata murid-murid yang lain, "Bukan aku kan, Guru, bukan aku kan, Guru." Nah, adik-adik, karena Yudas ini pintar berbohong dan dia pintar berakting, dia juga ikut-ikutan bertanya kepada Tuhan Yesus. "Bukan aku ya, Guru, bukan aku ya, Guru." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan mengikuti si Yudas ini yang dia suka berkhianat. Dia tidak setia. Dia mengecewakan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah apa-apa pada Yudas. Tapi karena Yudas mau mendapatkan uang dari imam-imam kepala, Yudas tega menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Nah adik-adik, harga 30 keping perak itu sama dengan harga seorang budak pada waktu itu. Yudas tega menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus demi mendapatkan uang. Nah adik-adik, kita jangan seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kita harus setia pada Tuhan Yesus. Nah, cara kita untuk setia pada Tuhan Yesus adalah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Misalnya, kita jangan suka memaki. Kita jangan suka berkelahi dengan teman. Kita jangan suka melawan orang tua. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dengan cara kita rajin belajar. Kita taat orang tua, rajin ke sekolah minggu. Kita bermain dengan teman-teman itu bermain yang baik. Tidak saling berkelahi, tapi kita bermain dengan rukun. Itu cara kita setia pada Tuhan. Yang kedua, ketika adik-adik nanti akan beranjak dewasa, akan ada orang-orang yang membujuk adik-adik untuk tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka bisa saja memberikan adik-adik uang dengan kata-kata, sudah, tinggalkan Tuhan Yesus. Ini ada 25 juta. Kalau kamu mau ambil 25 juta ini, jangan ikuti Tuhan Yesus lagi. Nah, adik-adik, kalau ada orang-orang seperti ini, adik-adik harus kuat dan bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah cara kita menunjukkan kita setia pada Tuhan Yesus. Tapi sulit juga ya Kak ya. Nah, karena sulit, kita harus selalu meminta bantuan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Ingat ya, minta bantuan Roh Kudus adik-adik. Kita juga tidak boleh berbohong. Seperti Yudas, seperti imam-imam kepala yang berbohong. Kita harus selalu berkata jujur, dimanapun kita berada. Dan juga adik-adik, kita juga tidak boleh meniru sikap Yudas yang serakah. Adik-adik ingat kan, Yudas memegang uang kas, tapi dia juga mencuri uang kas itu. Dia juga tega menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Itu semua karena dia serakah. Nah adik-adik, tidak boleh serakah ya. Misalnya di rumah mama sudah menyiapkan ayam goreng 5 potong. Nanti dimakan sama-sama dengan adik ya. Tapi karena kita serakah, kita makan semuanya. Tanpa meninggalkan untuk adik kita, papa, mama. Kita makan semuanya. Nah itu adalah keserakahan. Ingat, kita harus berbagi dengan sesama kita. Baik orang yang di rumah maupun teman-teman kita. Nah adik-adik, kita sudah belajar hari ini tentang tokoh Yudas yang suka berbohong. Dia serakah dan dia tega mengkhianati temannya sendiri. Bahkan dia tega mengkhianati Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan seperti Yudas ya. Kita minta bantuan Roh Kudus agar Roh Kudus membantu kita untuk hidup sesuai yang Tuhan Yesus mau. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Shalom.